Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai advanced texturing atau texturing tingkat lanjut. Sebelumnya, pastikan kalian sudah mendownload tekstur yang kalian perlukan. Biasanya kalian bisa ke tekstur.com. Nah ini ya, ke tekstur.com kalian silahkan login, sign up, login, dan kalian bisa mendapatkan banyak jenis tekstur yang bisa kalian download. Jika kalian mau mendownload tekstur untuk game atau apa gitu ya, saran saya pastikan kalian yang mendownload yang tipenya seamless. Ya, jangan yang non seamless. Kenapa? Karena kita mau memperbanyak ini menjadi beberapa bagian, bukan menjadi bagian ya. Jadi kita akan gandakan copy gambar ini, tapi tidak terlihat bahwa itu gambar yang sama dari satu gambar gitu ya. Jadi terlihat lebih natural. Kalau tidak seamless, itu akan kelihatan garis-garisnya. Oke. Nah, sekarang saya akan mendemokan advanced texturing. Akan ada beberapa video. Video pertama ini dasarnya, yaitu bagaimana cara membuat tekstur lantai. Saya suka lantai ya. Oke, pertama kali untuk lantai saya akan membuat sebuah plan, makanya saya hapus dulu aja. Dan saya akan tambahkan add, mesh, dan plan. Oke. Nah, sebelum saya membuat tekstur daripada tanah saya ini atau lantai saya ini, saya ingin merubah render engine-nya dari BI menjadi Cycles. Ya, menjadi Cycles. Karena di Cycles kita akan melihat beberapa efek yang bisa terlihat lebih natural gitu ya. Nah, sebelum saya bekerja untuk menambahkan tekstur di lantai saya ini, saya memerlukan ruang kerja yang sesuai dengan kebutuhan saya. Saya membutuhkan 3 Windows gitu ya. 3 Windows. Windows pertama adalah untuk hasil rendernya biar langsung kelihatan. Windows kedua adalah melihat 3D modelnya. Dan Windows ketiga nanti kita butuh buat Node Editor untuk mengelola tekstur dan material yang kita butuhkan. Nah, caranya mudah banget ya. Ini Windows pertama, silahkan kalian pakai versi kalian sendiri. Dan ini Windows keduanya kayak gini. Oke. Nah, yang ini gitu ya, V4 shading-nya menjadi render. Nah, hasilnya kayak gini. Sebelumnya pencahayaannya saya rubah dulu biar kelihatan lebih pakai area aja, dan ini saya ganti dulu ya di Node Editor. Terus perhatikan kosong, ketika saya klik Node maka dia muncul. Ya, dengan menggunakan editor saya bisa rubah strength-nya, misalkan saya suka 700. Oke, cukup. Oke, jadi gini Windows yang sering saya gunakan ketika membuat advanced texture. Silakan kalian menyesuaikan aja yang paling kalian nyaman seperti apa. Nah, terus saya akan membuat tekstur di sini gitu ya. Caranya adalah klik material yang ini, terus pastikan new gitu ya. Dan saya akan merubahnya menjadi mix shader. Oke, gelap ya. Gelap. Nah, kenapa gelap? Karena ya kita belum nambah shader apa yang kita pengenin. Nah, di sini saya akan menambahkan 2 shader, dan saya akan tambahkannya bukan di sini. Ini walaupun ini bisa, tapi saya akan mendemokannya di sini. Jadi di Node Editor itu kita bisa menambahkan berbagai macam ya. Ada color, vector, converter, script, bakal script gitu ya, layout group, tekstur, shader, dan segala macam. Misalkan saya pengen shadernya ada 2. Mencontohnya kemarin itu kita pakai diffuse dan pakai glossy. Oke, diffuse. Oke, ini bagian bawahnya. Terus tambahkan lagi juga shader glossy.
Oke, pakai tasnya. Nah, seperti ini ya. Coba pakai Backman. Saya lebih suka GGX. Ganteng-ganteng ekstrim. Oh enggak. Modern tapi nggak lucu lagi. Nah, oke, to the point aja. Kita akan coba nambahin tekstur di sini. Caranya ya gampang banget, tekstur dan image tekstur. Sini. Open, dicari teksturnya yang mana yang mau kalian tambahin. Saya nyimpannya di sini. Source image, break. Oke, dan saya akan mendrag ini ke color. Oh iya, kalau kalian nggak mau, misalkan diffuse ini kalian nggak mau, tinggal klik aja jadinya terus di sini ya. Tapi kalau kalian mau ya silahkan gini aja. Nah kayak gitu ya. Jadi fleksibel banget gitu ya. Nah saya pengen drag color ini ke sini ya, kuning ke kuning ini ke diffuse. Oke, dan hasilnya nothing. Waduh, kenapa ya? Tenang. Jadi si Note ini dia masih bingung. Dalam artian dia masih bertanya persebaran teksturnya kayak gimana. Teksturnya itu mau dipetakannya seperti apa lah gitu ya. Nah, untuk bisa menjawab ini kita butuh satu note lagi, itu di input dan tekstur koordinat. Jadi koordinat teksturnya akan kita ini kan, terus kita bilang ke sini, kamu sesuai apa yang di generate aja ke vektornya. Nah, jadi deh teksturnya untuk menggunakan Node. Ya, cenderung lebih kompleks ya. Tapi tentunya di video berikutnya kita akan melihat beberapa macam konfigurasi yang hanya bisa dilakukan ketika kita pakai Node. Ya lebih mudah kita konfigurasi, kita atur sesuai dengan keinginan kita. Oke, sampai sini gimana? Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di save. Saya save dulu. Menjadi latihan tekstur. Oke. Kalau sudah di save, sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.